Kota New York di Amerika terbagi menjadi 5 bagian, di antaranya Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island, dan Bronx. Di antara kelima wilayah tersebut, yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi adalah Bronx. Bronx dihuni oleh 1,5 juta penduduk yang berasal dari ekonomi kelas bawah. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh. Kemiskinan di wilayah ini menjadi salah satu faktor pendorong tingginya kejahatan selain munculnya aktivitas geng-geng baru yang menjalankan bisnis ilegal mereka di kawasan Bronx. Salah satu geng tersebut bernama Trinitarios yang berada di area Belmont, Bronx. Dalam menjalankan operasi narkoboy mereka, para gangster tak segan menghabisi atau menghukum fisik anggota mereka ataupun lawan. Pada tahun 2018, kelompok geng Trinitarios melakukan sebuah kesalahan fatal saat melakukan penyerangan salah sasaran hingga menewaskan Lesandro Guzman Felix, pemuda malang berusia 15 tahun yang tidak tahu apa-apa. Kasus kali ini adalah permintaan dari salah satu sahabat Weekly, Wima Wimantyo 3622. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Support from everybody. Everybody come justice for Junior, please. I need help. Thank you. Thank you. Muchas gracias por venir aquí, muchas gracias y les agradezco y siempre quiero que estén aquí pendientes para que me apoyen y se va a hacer justicia por Junior, yo sé que sí. Lesandro Junior Guzman Felix lahir pada tanggal 11 November 2002 di Bronx, kota New York. Ayahnya Lisandro Guzman dan ibunya Leandra Felix adalah imigran asal Republik Dominika. Lesandro dibesarkan dalam keluarga yang harmonis sebagai putra kedua dari 3 bersaudara. Dilahirkan dan dibesarkan di wilayah Bronx yang jadi pusat segala aktivitas kejahatan dan kriminalitas di kota New York, justru membuat Lesandro ingin jadi aparat penegak hukum yang suatu hari nanti bisa menertibkan wilayah Bronx. Jiwa sosialnya yang tinggi membuatnya sangat cocok menjadi pelayan masyarakat. Dia dengan senang hati akan menolong siapa saja yang membutuhkan. Lesandro bekerja keras untuk meraih impiannya dengan belajar dan menjauhi pergaulan yang salah. Hingga dia sempat terpilih jadi peserta dalam program pelatihan khusus yang diadakan oleh Departemen Kepolisian Kota New York atau NYPD. Program tersebut diberi nama NYPD Explorers dan dibuat khusus bagi para siswa yang tertarik untuk berkarir sebagai penegak hukum di masa depan. Sayangnya, sebelum cita-cita mulia itu terwujud, kematian lebih dulu menjemput Lesandro Guzman Felix secara brutal dan tragis. Pada tanggal 20 Juni 2018, sekitar pukul 11.30 malam, Lesandro keluar apartemen untuk menemui seorang teman. Belum jauh berjalan, Lesandro merasa ada mobil tak dikenal yang menguntitnya dari belakang. Dari ujung matanya, dia bisa mengenali keempat mobil beserta semua penumpang di dalamnya adalah milik geng Trinitarios yang berniat jahat padanya. Sadar keselamatannya sedang terancam, Lesandro langsung kabur dari sana dan masuk ke dalam toko serba Cesarina Grocery yang berada di East 183rd Street dekat Bedgate Avenue, Belmont. Awalnya pemilik toko enggan melindunginya, namun akhirnya tidak sampai hati mengusir pemuda itu dan membiarkannya bersembunyi di belakang meja kasir. Sayangnya, tak lama persembunyian Lesandro keburu ketahuan. Beberapa anggota geng terlihat masuk ke dalam toko itu dan menyeretnya keluar secara paksa. Sementara itu, pemilik toko dan semua orang di sana hanya bisa melihat dengan pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa karena takut pada anggota geng yang bersenjata. Dalam waktu singkat, situasi semakin tidak terkendali. Belasan anggota Trinitarios yang tampak marah mulai berkumpul di depan toko serba. Masing-masing membawa sajam dan menyerang Lesandro berkali-kali tanpa ampun. Aksi mereka terekam oleh kamera CCTV toko serta kamera ponsel salah satu penghuni apartemen di dekat toko tersebut.
Beberapa saat kemudian, kerumunan orang mulai menyurut dan tinggallah Lisandro Guzman dalam kondisi parah tetapi masih berusaha menyelamatkan dirinya. Dengan langkah tertatih-tatih, dia melangkah menuju Saint Barnabas Hospital untuk minta bantuan. Sayang, begitu melewati pos pemeriksaan security sekitar beberapa meter ke rumah sakit, Lisandro Guzman kehilangan kesadarannya dan meninggal dunia sebelum sempat mendapat pertolongan. Kematian tragis Lisandro Guzman Feliz segera diselidiki oleh pihak berwenang. Rekaman CCTV dari Toserba di mana Junior sempat bersembunyi, serta video amatir yang direkam oleh warga saat kejadian diperiksa oleh tim forensik. Penyidik kepolisian mendapatkan sejumlah informasi terkait dugaan motif di balik insiden fatal itu. Salah satunya dari sepupu Lisandro yang mengatakan motifnya adalah balas dendam. Diduga, geng Trinitarios sakit hati karena tersebarnya video syur antara keponakan salah satu dari mereka dengan pemuda tak dikenal berambut ikal yang sekilas mirip dengan Junior Guzman. Tetapi beberapa orang percaya bahwa insiden itu tidak dipicu oleh video syur, melainkan akibat persaingan antar geng. Hasil pemeriksaan pada rekaman CCTV Toserba pada malam kejadian menguatkan dugaan keterlibatan anggota geng Trinitarios. Tidak lama setelah itu, sebanyak 14 orang anggota geng Trinitarios ditangkap dengan tuduhan pembunuhan. Hasil pemeriksaan pada para tersangka terkait alasan dibalik penyerangan dan kematian Lisandro sangat mengejutkan. Menurut para tersangka, semua terjadi karena salah sasaran. Mereka mengira Lisandro adalah sosok yang mereka cari. Setahun setelah tragedi itu, pengadilan menyatakan 12 dari 14 tersangka bersalah atas dakwaan pembunuhan dengan hukuman bervariasi. Juaniqui Martinez Estrella yang dipercaya sebagai pelaku utama yang menusuk Lisandro dihukum seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Berikutnya adalah Antonio Rodriguez Hernandez Santiago, Jose Muniz, dan Elvin Garcia. Ketiganya dijatuhi hukuman 25 tahun seumur hidup. Kemudian, Manuel Rivera yang masih berusia 19 tahun dijatuhi hukuman yang lebih ringan, yaitu 23 tahun seumur hidup karena usianya. Selanjutnya adalah Danilo Payam Pacheco, Ronald Urena, Jose Tavares, Daniel Fernandez, dan Gabriel Ramirez Concepcion yang masing-masing dijatuhi hukuman penjara bervariasi antara 12 hingga 18 tahun. Tersangka keenam bernama Luis Cabrera Santos dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan yang sama. Pimpinan Trinitarios menyatakan permintaan maaf atas kehilangan dan duka mendalam yang dialami keluarga Lisandro Guzman Feliz akibat ulah anggota gengnya. Para pelaku yang terlibat telah dikeluarkan dari keanggotaan mereka. Peristiwa ini sempat menyulut amarah masyarakat wilayah Bronx yang sudah lama merasa lelah karena teror dan ulah kelompok geng bersenjata. Muncul tagar Justice for Junior untuk memperjuangkan keadilan bagi Lisandro. Tagar tersebut jadi viral di berbagai aplikasi media sosial dan berdampak positif bagi penyelidikan polisi. Banyak orang melaporkan secara anonim identitas para penyerang Lisandro. Kematian tragis Lisandro Guzman Feliz juga berdampak bagi orang-orang yang secara kebetulan jadi saksi mata. Ibunda pemilik Toserba di mana Lisandro bersembunyi sampai meninggal dunia saat menyaksikan kebrutalan pelaku dalam rekaman CCTV toko. Sementara pemilik toko yang sempat membantu Lisandro berlindung menderita trauma kejiwaan yang membuatnya sering mencoba bundir. Untuk mengenang kehidupan Lisandro Guzman Feliz, pemuda yang bercita-cita jadi polisi, pihak kepolisian NYPD Bronx memutuskan untuk mendirikan beasiswa atas namanya. Pada bulan Februari 2019, bertepatan dengan ulang tahun Leandra, ibunda Junior, pemerintah setempat meresmikan nama jalan dekat Toserba di mana Junior dibunuh sebagai Lisandro Junior Guzman Feliz Way untuk mengenang pemuda tersebut. Hanya Tuhan yang tahu rahasia kehidupan dan kematian. Namun kejahatan yang timbul dari aksi tidak bertanggung jawab kelompok geng seharusnya bisa dicegah dengan kerjasama berbagai pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sekitar.
Sekian dulu kasus weekly kali ini. Terima kasih. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear.